Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas dan membedah hukum-hukum tajwid yang ada di surat An-Nas. Ya, sebagaimana sebelumnya kami sudah membedah surat Al-Fatihah dengan sangat detail, ya, dijelaskan dari mulai makharijul hurufnya, ya, kemudian sifat-sifat hurufnya, itmam harokatnya, tafkhim tarqiqnya, ya, semuanya kita bahas ya. Dan ada beberapa request dari teman-teman yang sudah subscribe di channel ini meminta kami untuk membedah surat-surat yang lain juga, ya, terutama surat-surat pendek, bukan cuma surat Al-Fatihah tapi surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan surat-surat pendek lainnya, ya, karena surat-surat ini meskipun pendek tapi sangat penting untuk dipelajari karena seringnya digunakan ya sehari-hari, terutama ketika sholat ya. Saat sholat banyak orang-orang yang membaca surat setelah Al-Fatihah itu biasanya surat-surat yang pendek ya, makanya surat-surat pendek ini juga penting untuk dibahas tajwidnya secara mendetail. Baik, mungkin sistemnya sama seperti bedah tajwid di surat Al-Fatihah, yaitu kita akan bahas ayat per ayat ya teman-teman ya. Satu video mungkin hanya membahas satu ayat saja ya, karena kita bahas secara mendetail ya, kita bahas secara mendetail dari mulai makhraj, sifat, ahkam tajwid, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita bahas ayat yang pertama. Sebelumnya saya baca ta'awud terlebih dahulu. Saya baca basmalah dan masuk ke ayat yang pertama. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita bahas dari huruf yang pertama. Huruf pertama ini adalah huruf qaf. Ya, di mana makhrajnya huruf qaf? Huruf qaf makhrajnya ada di pangkal lidah ya, atau di aqsal lisan ya. Di mana nih pangkal lidah ini? Jadi kalau diumpamakan ini lidah, di belakang ini disebut dengan aqsal lisan, di belakangnya, di pangkalnya. Nah, pangkal lidah ini bertemu dengan langit-langit yang lunak di atasnya. Pangkal lidah diangkat, menempel ke langit-langit yang lunak. Langit-langit yang lunak itu di mana? Ya di atas adanya. Ya, kalau teman-teman membuka mulut lebar, nanti teman-teman akan dapatkan, kalau normal ya, ada daging kecil yang bergantung di atas tuh. Nah, itu disebut dengan anak lidah atau tekak. Ya, kalau para ulama ahli tajwid biasa menyebut organ kecil itu dengan istilah al-lahah. Ya, langit-langit yang lunak adalah tempat tumbuhnya tekak tadi, tempat tumbuhnya anak lidah. Jadi anak lidah itu tumbuh di mana? Di langit-langit yang lunak. Nah, di tempat tumbuhnya itulah pangkal lidah ditempelkan. Qul ya, qul. Dan huruf qaf ini adalah huruf yang tebal ya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat isti'la ya. Jadi jangan ku tapi ku agak ditebalkan ya. Huruf qafnya ini menebal. Baik, kemudian untuk memudahkan proses mundur nanti saat mengucapkan huruf lam, maka
sebaiknya huruf qafnya ini dimulai startnya dari depan teman-teman, dari maju dulu bibirnya. Qul. Nah, jadi pas masuk huruf lam ini dimundurkan. Ya, kalau nggak dimajukan dulu nanti ya sebenarnya bisa, cuma jadi repot. Ya, misalnya kita mulai dari posisi normal nih. Ya, dari seperti ini normal bibirnya. Ya, kemudian kita majukan. Qul. Jadi 2 kali kerja. Qul. Nah, ini rawan muncul suara suara yang memang nggak boleh itu muncul, seperti qul, qul. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah biasanya karena qafnya ini startnya itu dari belakang. Ini kan nggak mengucapkan apapun atau nggak ada huruf apapun sebelumnya, jadi nggak masalah, ini startnya dari depan teman-teman. Ya, mulutnya dimajuin dulu. Nah, ini nggak usah dibunyikan, majuin dulu. Nah, baru ucapkan dhammahnya, mundurkan ke huruf lam. Qul. Nah, jadi lamnya tipis. Ya, coba diulang lagi. Qul. Startnya dari depan. Qul. Nah, jadi bukan qul. Bisa aja sih sebenarnya, cuma jadi kerja lebih repot gitu ya. Jadi 2 kali. Ya, kalau ada yang bener mudah, ngapain kita cari yang sulit tapi berpotensi besar untuk salah. Ya, begitu prinsipnya dalam belajar Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an cari yang mudah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an gitu ya. Artinya saat membaca Al-Qur'an itu cari cara yang mudah tapi betul. Gitu. Jadi jangan cari cara yang sulit. Ya, dan belum tentu betul atau mungkin malah jadi salah. Ya. Nah, ini harus dilatih ya teman-teman ya. Jadi huruf qafnya mulainya dari depan biar mudah. Qul. Nah, mundur huruf lamnya. Kenapa dimundurkan? Karena kalau tidak dimundurkan, huruf lam ini akan berpotensi dibaca tebal. Qul. Nah, tebal nih. Qul. Nah, caranya supaya huruf lam ini tetap terjaga ketipisannya, teman-teman bisa tarik ya saat mengucapkan lamnya, posisinya normal ke belakang. Jadi bukan di depan. Ya, jadi mulai startnya di qafnya mulainya dari depan, kemudian mundurkan. Qul. Nah, begitu ya. Nah, yang menempel apa nih di lam? Qul. Yang menempel apa? Bukan ujung lidah sini ya teman-teman ya. Jadi lam yang ada di sini, huruf lam yang ada di Al-Qur'an itu jangan disamakan dengan huruf L dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi dia dimundurkan. Yang menempel itu adalah sisi lidah bagian depan atau tepi lidah bagian depan sampai ke depannya sini, sampai ke muntahal hafah. Kalau para ulama tajwid menyebutnya dengan istilah muntahal hafah. Sampai ke sini lagi ya, sampai ke sisi sebelahnya lagi. Ya, jadi bagian lidah yang menempel ke gusi itu agak lebih banyak. Ya, qul. Bukan qul. Ini kan ujungnya aja nih yang kepake. Qul, tapi qul. Nah, hati-hati nariknya cepat, jangan qul. Nah, ini akan muncul suara yang aneh dan juga nanti akan ada tamtid ya, atau idkhal ya, telat masuk ke sukun, nggak boleh ya. Jadi kaidahnya kalau ada huruf sukun itu langsung masuk cepat ya, nggak boleh ditunda, nggak boleh diayun apalagi ya. Qul. Nah, ini jelas nih, ini tamtid ya, jadi langsung masuk qul. Nah, begitu, terjaga ketipisannya ya teman-teman ya. Kemudian huruf lam dia punya sifat yang namanya bainiyah ya. Bainiyah itu suaranya dialirkan sedikit ya. Qul a, bukan qul a. Ini putus nih. Qul a. Jadi mengalir dia. Dan alirannya ini sedikit saja. Ya, setengah alirannya. Jadi suaranya itu ada yang tertahan sebagian, ada yang mengalir sebagian. Ya. Untuk lebih detailnya gini. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, kenapa sih dia sebagian suaranya ditahan, sebagian suaranya dialirkan?
Ini tidak lain tidak bukan karena adanya inhiraf pada huruf lam. Ya, sifat inhiraf. Inhiraf itu artinya melenceng ya, melenceng ke suaranya melenceng ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi prosesnya gini teman-teman. Saat kita mengucapkan huruf lam, al, ini kan tepi lidahnya naik ke atas, ya, ditempelkan atau dipertemukan dengan muqaddamul hanak, ya, langit-langit bagian depan, ya, ditempel. Oke, ketika proses menempel ini, suara yang tadinya mau keluar, nah, itu ada bagian lidah yang menghalangi suara untuk keluar, sehingga sebagian suara itu terhalang, sebagian lagi keluar lewat jalur samping kanan dan kiri, melenceng suaranya. Inilah yang disebut dengan inhiraf. Ya, coba al. Nah, suaranya dari mana? Dari samping kanan kiri. Al, il, ul, ul, a'udzu. Nah, begitu ya. Ul, a, mengalir setengah. Jadi setengahnya, sebagiannya ada di belakang lidah tertahan, sebagiannya lagi keluar dari samping kanan dan kiri. Ini yang disebut dengan inhiraf. Baik, semoga bisa dipahami ya. Berikutnya huruf yang ketiga yaitu huruf hamzah. Oke, huruf hamzah ini adalah huruf yang keluar dari pita suara. Ya, pita suara atau tenggorokan bagian bawah. Ya, a, i, terasa di sini ya. Jadi pita suaranya asalnya itu tertutup, kemudian saat dia diharokati, dia dibuka. I, u. Jadi dia membuka saat dia berharokat, gitu ya. Qul a. Qul a. A bersih ya, a. Nah, ini hati-hati. Banyak yang membaca ayat ini dengan cara mencampurkan hamzahnya ini dengan ain. Qul a'u, a, bukan a murni, a. Nah, qul a, anggap aja ainnya nggak ada dulu, jadi fokus dulu ke hamzah teman-teman. Qul a, qul, jangan lupa mundur. Qul a. Oke, berikutnya adalah huruf ain. Ini salah satu penyebabnya kenapa hamzahnya itu kayak ditekan a, bukan a tapi a. Ya, kalau ditanya kenapa begitu, biar ainnya dapat katanya ya. Nah, padahal mengucapkan ain ya saat kita sudah masuk ke ain gitu, jangan saat kita masih ada di hamzah. Kalau saat kita membaca hamzah terus ada ainnya di situ, itu namanya mencampur. Ya, mencampur antara hamzah dengan ain, dan itu dilarang. Ya, tidak boleh. Jadi semua harus dibaca murni. Ya, hamzah ya dibaca hamzah, ain ya dibaca ain gitu, jangan dicampur-campur. Ya, memang nanti ada kasus di mana ada huruf yang mesti dicampur dengan huruf yang lain. Ya, misalnya pada saat idgham bi gunnah, ya. Nah, itu ada percampuran di sana. Ya, ada idgham bila gunnah. Nah, itu percampuran di sana, meskipun nanti apakah ada unsur gunnahnya atau enggak, yaitu belakangan ya, pembahasannya ada di tempatnya tersendiri. Intinya di sini tidak boleh ada percampuran huruf antara hamzah dengan ain, harus benar-benar dipisahkan ya. Qul a'u, a-nya dibaca murni hamzah, kemudian u-nya dibaca ain ya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf ain ya. Ain ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, atau kalau mau lebih spesifik lagi ya, tepatnya itu ada di katup epiglotis yang didorong ke belakang sampai menempel ke dinding dalam gigi, dinding dalam tenggorokan ya. Au, jadi a, i, au, a, i, au, ditempelkan katupnya. Katup epiglotis ini, katup kecil ya, katup kecil yang ada di tenggorokan ini didorong ke belakang sampai menempel ke dinding bagian dalam tenggorokan ya. Itu untuk mengucapkan ainnya. Nah, kemudian setelah ain di atasnya kan ada dhammah. Nah, dhammah cara melafalkannya itu bukan dari tenggorokan sini, ini harus dilepas ya. Yang tadi katupnya menempel harus dilepas
dan sekarang beralih ke dhammah. Ya, cara mengucapkan dhammah adalah dengan cara memajukan dua bibir. Ya, dan mengangkat sedikit saja lidah bagian belakang. A'u, nggak ada lagi unsur huruf ainnya saat kita mengucapkan dhammah panjang. Ya, ini kan dhammahnya dipanjang, ada wawu madiyah di sini. Qul a'u, nggak ada lagi ainnya. Nah, kebanyakan ada yang membaca tuh seperti ini, qul a'udzu, a'udzu. Jadi diseret ainnya ke huruf wawu. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi harus bersih. Wawu di sini juga harus steril dari huruf ain, karena udah bukan ain lagi, sekarang huruf wawu. Qul a'u, ada ainnya enggak? Awalnya ada, ketika panjang udah enggak ada lagi. A'u, nih udah enggak ada lagi ainnya. Ainnya hanya ada di awal saja. Ya, baik. Berikutnya wawu madiyah. Wawu madiyah ini adalah wawu perpanjangan harokat dhammah. Ya. Dan harokat dhammah ini kalau divokalkan, di vokalnya u. Ya, vokalnya u. Maka wawu itu adalah u yang dipanjang. Bukan huruf w. Wawu itu bukan huruf w, wawu madiyah, tapi dia u yang dipanjang. Qul a'u, bukan qul a'u. Ya, bukan w, tapi u yang dipanjang. Namanya wawu madiyah. Ya. Ada wawu yang bukan madiyah, maka itu w, ya, huruf w dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya ini alladzi yuwas, bukan yuwas, y-u-a bukan, tapi y-u-w-a, yuwas. Nah, itu ada w-nya di sini. Ini kenapa? Karena wawunya ghairu madiyah. Adapun ini wawu madiyah, maka vokalnya u. Ya. Qul a'u, memanjangkan dhammah yang ada sebelumnya. Dhammah vokalnya u, maka wawunya juga vokalnya u, karena dia fungsinya memanjangkan saja. Baik, bisa dipahami ya teman-teman ya. Berikutnya adalah huruf dzal. Ya, dzal adalah huruf yang keluar dari ujung lidah, bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Ya, dan digesekkan. Ya, digesekkan dengan tekanan yang sedang saja, ya, nggak boleh terlalu kuat, nggak boleh juga lemah sekali sampai dia itu nggak ada gesekan. Saking lemahnya nggak ada gesekan juga salah. Ya, jadi digesek sedikit. Qul a'udzu, zu, bukan du. Bukan ditempel saja, tapi digesek. Ya, bukan juga zu, ini tekanannya sangat lemah, hampir nggak nempel. Nah, ini juga termasuk cara baca yang kurang tepat. Ya, yang benar dia digesek, zu. Baik, pertanyaan yang sering muncul di sini adalah apakah kita mesti memundurkan bibir atau tidak saat mengucapkan huruf zal? Apakah dibaca seperti ini? Qul a'udzu, mundur dulu baru maju, atau apakah dia maju terus? Ya, qul a'udzu. Ya, wallahu a'lam. Ya, di sini memang ada perselisihan pendapat para ulama. Ya, kalau ulama-ulama yang biasanya berasal dari Syam, ya, itu biasanya mundur. Ya, qul a'udzu, dimundurkan. Ya, kalau ulama-ulama yang dari Mesir itu biasanya tidak dimundurkan. Ya, sebenarnya dimundurkan atau tidak dimundurkan, dua-duanya punya potensi salah yang harus dijaga, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Ya, kalau yang memundurkan ini argumennya kan agar huruf zalnya terbaca benar-benar tipis dan tidak tertukar dengan huruf zo, gitu kan, yang to ada titiknya. Qul a'udzu, ini kan kalau nggak mundur rawan masuk ke huruf zo. Kalau tidak mundur, makanya dimundurkan. Ya, begitu argumennya. Ya, qul a'udzu. Kalau dimundurkan qul a'udzu, ini tipisnya terjaga, tapi rawan. Rawannya apa? Rawannya
muncul suara saat dimundurkan. Qul a'udzu. Nah, kalau ini dilarang, nggak boleh. Baik yang Syam ataupun Mesir melarang hal tersebut. Dan hal tersebut bisa muncul, kesalahan itu salah satu penyebabnya adalah karena adanya tarikan ke belakang. Ya, qul a'udzu, qul a'udzu, a'udzu, wa. Nah, ini nggak boleh. Ya, kalau mau tarik, ya cepat gitu, jangan pakai suara saat mundurnya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, a'udzu, jangan telat, jangan lambat. A'udzu. Nah, ini kalau lambat akan muncul suara seperti itu. Ya. Jadi ini potensi salahnya di sini. Oke, kalau yang maju terus, ini biasanya para ulama yang mengikuti madrasah Misriyah yang Mesir ya, biasanya. Ya, itu yang dikabarkan oleh guru-guru kami. Salah satu pertimbangannya adalah qul a'udzu, kenapa tidak mundur? Ya karena seperti itulah kami bertalaki Al-Qur'an ke guru-guru kami gitu. Jadi tidak dimundurkan. Ya. Kalau dimundurkan ya rawan gitu, rawan tadi a'udzu. Ya, dan ini kesalahan. Bahkan sebagian ulama ada yang sampai mengatakan ini perbuatan takalluf yang dilarang, yang mundur itu ya. Ya, tapi kalau tidak dimundurkan ini pun ada potensi salah juga, yaitu menebalkan huruf zal sehingga berubah menjadi huruf za. Qul a'udzu. Ya, kalau dikatakan loh, tebal itu kan bukan di bibir, tebal itu ada di belakang lidah. Ya memang di belakang lidah yang diangkat itu tebal, tapi biasanya orang ketika memajukan bibir, ya belakang lidahnya juga akan terikut naik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya ini ada potensi salahnya gitu ya, ada potensi salahnya. Ya kalau buat saya pribadi, wallahu alam ya, saya lebih condong kepada pendapat yang memundurkan sedikit saja, nggak boleh berlebihan mundurnya. A'udzu ini kalau memundurkan berlebihan akan muncul seperti itu ya. Kalau nggak dimundurkan sama sekali nggak dimundurkan, ini pun sangat rawan sekali ditebalkan ya. Meskipun tadi kalau misalnya dijawab tebal itu bukan ada di bibir, tebal itu di belakang, iya memang, tapi kalau bibir maju itu biasanya lidah belakangnya juga ikut ya, ikut terbawa gitu, nggak sengaja gitu. Makanya ditarik sedikit aja pun nggak masalah ya, wallahu alam ya. Itu yang kami dapat dari beberapa orang guru kami juga seperti itu. A'udzu, nah, dimundurkan tapi sedikit saja, sekedar untuk dapat makhraj huruf zal. Udah, kalau sudah dapat sudah, jangan dimundurkan lagi. Ya, tujuannya kan agar supaya makhraj huruf zalnya ini dapat gitu kan. Tujuannya itu. Ya. Bukan untuk dimundurkan sampai kalau Syekh Abdul Qadir Al-Utsman menyebutnya sampai wad'u sukun, ya itu yang nggak boleh. Jadi yang berpendapat mundur juga melarang kalau sampai mundurnya itu berlebihan. Ya, karena kalau mundur berlebihan ya tadi a'udzu itu akan muncul seperti itu, teman-teman. Baik. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga saat mengucapkan huruf zal ini, kalau tadi saya nggak berani mengatakan yang ini salah, yang itu benar, karena memang di situ ada khilaf ulama gitu. Nah, kesalahan yang banyak terjadi itu adalah tidak mau menggesek huruf zalnya ini, jadi cuma menempelkan saja. Nah, kalau ini kesalahan ya. Jadi bukan a'udzu itu mirip seperti huruf dal gitu. Bukan huruf dal tapi mirip. Ya, bukan huruf dal, bukan berubah jadi huruf dal, bukan, tapi mirip seperti pelafalan huruf dal. Ya, jadi jangan a'udzu tapi a'udzu. Nah, ada gesekan sedikit. Cara menggeseknya itu ujung lidahnya dikeluarkan sedikit, kemudian ditarik ke belakang, teman-teman. Ya, ditarik ke belakang. Nah, itu cara menggesekkan huruf zal dari sana. Baik, kemudian berikutnya masuk ke huruf ba. Ya, huruf ba keluar dari dua bibir. Ya, keluar dari dua bibir yang ditempelkan.
Ya, dan hati-hati saat mengucapkan huruf ba ini. Nah, di sini ada dua huruf ba nih teman-teman. Bi robbi. Nah, ini jangan sampai saat kita mengucapkan huruf ba ini diiringi dengan sifat hams ya. Karena huruf ba itu tidak ada hamsnya. Kadang ada sebagian sebagian suku. Ini mohon maaf nggak ingin menyinggung suku tertentu, tapi ada sebagian suku yang membaca seperti ini. Bi rabbin nas, ada semacam hams ya gitu ya, dan ada dorongan juga, ditambah dorongan dari dada. Nah, ini kurang tepat ya, kurang tepat mengucapkan ba seperti itu. Ba tidak punya hams ya, ba sifatnya jahar. Bi robbi ya. Nah, itu huruf ba. Nah, hati-hati juga di sini saat mengucapkan harokat kasroh ya. Banyak yang membaca kasrohnya ini miring, bi rabbin nas ya, harusnya bi turunkan bibir bawah, rahangnya turunkan i. Oke, kemudian lidah tengahnya naik sedikit saja ya, lidah tengahnya naik sedikit saja, itu untuk menyempurnakan kasroh. Bi. Nah, begitu teman-teman, jangan b. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, ini miring ya, bi rabbi, kasroh. Oke, berikutnya huruf ro. Nah, huruf ro ini huruf yang keluar dari ujung lidah beserta punggungnya bertemu dengan gusi di atasnya ya. Ya, huruf ro ini huruf yang paling dekat dengan huruf nun. Ya, jadi kalau kita ingin latihan huruf ro, mulai bisa dari huruf nun dulu. Ya. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah menyebutkan saat menjelaskan huruf ra ini, kata beliau, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ra itu dekat dengannya, bersebelahan dengannya, maksudnya di sini adalah huruf nun, li dhahrin adkhalu ya, melibatkan dhahr. Dhahr ini punggung lidah di atas ini. Punggung lidah yang dilibatkan itu lebih banyak daripada huruf nun. Untuk latihannya bisa kita mulai dari huruf nun dulu. An libatkan punggung lidah lebih banyak. Ar bi rabbil. Nah, di situ tempatnya ya huruf ra. Baik, ra di sini harus dibaca tebal. Ya, harus dibaca tebal karena ra di sini berharokat fathah. Di semua ra yang berharokat fathah di Al-Qur'an harus dibaca tebal. Ra. Nah, jadi tidak boleh ro apalagi majukan bibir ro. Nah, ini jelas salah ya. Yang memajukan bibir itu kalau ro-nya berharokat dhammah ru. Nah, itu baru maju. Kalau fathah ro dibuka ya, ro. Melibatkan bibir ada sedikit enggak masalah, tapi jangan sampai monyong ya, jangan sampai monyong kayak dhammah, itu yang dilarang, nggak boleh ya. Oke, berikutnya huruf ba. Ba sama seperti tadi ya. Ya, ba di sini, tapi hati-hati, salah satu kesalahan yang banyak terjadi juga di sini adalah menebalkan huruf ba. Ba-nya dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelumnya ada tebalnya nih, huruf ro kan huruf tebal. Nah, tebalnya tuh biasanya menular ke huruf ba ini. Rob. Nah, ini salah. Yang benar Rob agak ditarik. Robbi, bukan Robbi. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Robbi. Nah, bi-nya kasroh, ini kasrohnya juga lurus sama kayak kasroh yang ada di sini. Di sini dibaca bi, yang ini juga dibaca bi. Ya, sering banget ini ada yang membaca begini, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu sering banget kami temukan yang membaca seperti itu. Ya, hati-hati ya, jangan sampai miring nih harokatnya. I sempurna. Oke, berikutnya di depan huruf ba ini ada huruf hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ini saat berada di tengah kalimat maka dia tidak boleh dibaca. Ya, dia abaikan saja. Anggap aja nggak ada, tapi dia tetap harus ditulis ya, tetap harus ditulis. Berikutnya ada huruf lam. Lam di sini juga tidak dibaca karena setelahnya ada huruf syamsiyah
Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah idgham syamsi. Ya, rabbin. Jadi langsung masuk ke huruf nun. Tidak rabbil, lamnya tidak dibaca, digugurkan dalam pelafalan. Ya, oke, berikutnya masuk ke huruf nun. Ya, huruf nun ini sama seperti huruf N di dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak usah dipersulit. Ya, kita bisa mengucapkan huruf N. Nah, kita bisa mengucapkan nanas. Nah, itu nanas, nanas manis. Nah, itu huruf N dalam bahasa Indonesia. Ya, sama seperti huruf nun di dalam bahasa Arab. Ya, dalam ilmu tajwid juga seperti itu. Ya, jadi sama ya, nggak perlu direpotkan di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini di atas huruf nun ada tanda tasydid atau syaddah. Ya, huruf nun ini saat dia dalam keadaan bertasydid seperti ini, maka harus ditahan agak lama ya. Harus ditahan agak lama. Alasannya kenapa? Karena nun memiliki aslul gunnah. Ya, jadi huruf yang memiliki aslul gunnah saat dia ditasydid, maka harus ditahan agak lama. Ya, nggak boleh terburu-buru bacanya. Ya, ditahan lama seperti ini contohnya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, bin nas. Ya, jangan seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Kurang lama. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu baru ditahan ya. Baik, kemudian nanya ini dipanjang berapa harokat? Nanya dipanjang boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, ini yang disebut dengan mad arid lis-sukun. Ya, berada di akhir ayat saat waqaf ya, di akhir bacaan. Mad arid lis-sukun. Arid itu artinya eksternal. Sukun itu ya sukun. Ya, kenapa dinamakan mad arid lis-sukun? Karena huruf setelahnya sebenarnya huruf berharokat. Tapi karena waqaf, maka harokatnya diganti dengan sukun. Ini yang dimaksud dengan sukun arid, sukun eksternal tadi. Yang tadinya nggak ada sukun, di situ sekarang disukunkan karena waqaf. Maka ini disebut dengan mad arid lis sukun. Ya, paham ya teman-teman ya? Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Silahkan. Nah, berikutnya huruf sin. Nah, sin keluar dari ujung lidah, ya, bertemu dengan dinding gigi seri bagian bawah. Dinding bawah gigi seri bagian bawah gitu ya. Dinding bawah gigi seri bagian bawah. Jadi kalau diumpamakan ini lidah, gini, ini lidah, ini ujung lidahnya, kepala lidahnya nempel ke ini gigi seri nih. Gigi seri ini kan ini gigi seri bawah misalnya. Ini dinding luar yang kalau orang senyum kelihatan. Nah, jadi bukan dinding luarnya tapi dinding dalamnya di sini. Nah, jadi ujung lidahnya nempel ke bagian bawah dari dinding bawah gigi seri bawah gitu ya. Bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah di sini. Bukan di sini, ini atasnya, bukan tengahnya, tapi di bawahnya. Ya, di situ ditempelkan. Nah, kemudian suaranya dialirkan di celah yang sangat sempit sekali antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ini yang disebut dengan as-safir, ya, sifat safir. Jadi tajam, ya, desisnya tajam. Ya, annas. Nah, jadi mengalir nafasnya, mengalir suaranya dan tajam begitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya sampai di sini. Baik, coba saya baca lagi ya. Saya baca 3 kali deh. Saya baca 3 kali. Silahkan teman-teman simak bagaimana pelafalannya yang tepat. Oke, jangan lupa start mulainya kalau mau bagus dari depan, dari maju bibirnya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, selamat mencoba, selamat berlatih ya. Kalau misalnya ada yang
kurang paham, diulang lagi aja videonya, nggak apa-apa, diputar lagi, diulang. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Demikian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan bahas ayat yang kedua dari surat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.